Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 5 Tola bin Ubaidillah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar ilmunya dan tidak pernah bosan mendengarkan materi yang Ibu sampaikan setiap hari. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 5E, subtema 2 pada pembelajaran 3 dan 4. Baik anak-anak, di sini ada tujuan pembelajarannya. Pertama, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dan informasi penting dalam teks. Yang kedua, dengan menyimak, siswa dapat membuat pertanyaan tentang teks ya, dan menulis cerita non-fiksi tentang penampakan alam. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat menjelaskan macam-macam sistem pertanian Indonesia dan potensi sumber daya alam di wilayah daratan rendah. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan persatuan-kesatuan pada peristiwa proklamasi. Baik anak-anak, sekarang kalian buka buku kalian di halaman 48 sampai ke halaman 61 ya. Dari buku paket kalian di tema 5E. Di sini Ibu menjelaskan tentang IPS, yaitu menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia dan potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Penampakan alam atau bentang alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau alam. Penampakan alam dilihat pada permukaan bumi yang meliputi wilayah daratan dan perairan. Penampakan alam di permukaan bumi yang digenangi air seperti sungai, danau, laut, dan rawa. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan mengalirkan air dari wilayah dataran tinggi ke dataran rendah dan bermuara di laut. Kemudian ada danau, merupakan permukaan bumi berupa cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Selanjutnya, laut merupakan bagian permukaan bumi yang luas, digenangi air yang dalam dan paling rendah. Manfaat laut bagi kehidupan manusia sangat banyak, diantaranya untuk objek wisata, olahraga air, dan jalur transportasi. Selat merupakan perairan atau laut sempit yang berada di antara pulau-pulau dengan kedalaman berkisar antara 200 hingga 1000 meter. Selat dimanfaatkan sebagai jalur penyeberangan antar pulau. Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang luas. Sistem pertanian di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sawah, ladang, tegalan, kebun, dan pertanian tanaman pangan. Salah satu yang memengaruhi perbedaan terhadap tanaman ini adalah jenis tanah dan iklimnya. Macam-macam sistem pertanian beserta jenis tanamannya adalah sistem pertanian sawah yang terdiri dari irigasi dan non-irigasi. Sawah irigasi ini ada dua ya. Pengertiannya adalah dari irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi yang airnya berasal dari sungai, danau, dan bendungan. Sedangkan sawah non-irigasi adalah sawah yang memperoleh perairan dari air hujan dan air laut, contohnya sawah tada hujan, sawah lebak, sawah bencah, dan sawah gugul. Yang kedua, di sini ada sistem pertanian ladang, merupakan cara bertani di lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan. Jenis-jenis tanaman yang biasa ditanam di ladang diantaranya adalah tanaman hortikultura, seperti bayam, kubis, bawang, wortel, melon, semangka, dan stroberi. Ada dua jenisnya juga ya dalam ladang ini, ada ladang menetap dan ladang berpindah. Kalau ladang menetap adalah ladang yang dikerjakan secara menetap, sedangkan ladang berpindah adalah kegiatan ladang yang dilakukan dengan cara membuka lahan. Ketiga, sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada perairan air hujan seperti jagung, telah pohon, kedelai, dan kacang-kacangan.
Banyak potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah dataran tinggi, misalnya terdapat di daerah Pangalean. Pangalean adalah sebuah desa yang terdapat di Bandung, Jawa Barat dengan iklim yang sejuk. Di daerah ini sangat berpotensi untuk dijadikan perkebunan sawah atau perkebunan teh dan dapat dijadikan sebagai tempat tujuan wisata. Nah, kemudian melalui program Sadar Wisata, pemerintah Kabupaten Bandung memperkenalkan daerah Pangalengan yang wisatawannya dapat mengunjungi hutan pinus dan kebun sayuran serta buah-buahan dengan ketinggian 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan air laut. Di Pangalengan terdapat industri yang mengolah susu sapi menjadi berbagai produk makanan dan minuman seperti dodol susu, kerupuk susu, permen susu, dan karamel serta juga yogurt. Nah, di sini ada PPKN menjelaskan persatuan-kesatuan pada peristiwa proklamasi dan sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan-kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, B.M. Hadiyah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Insinyur Soekarno menuliskan teks proklamasi, kemudian disempurnakan oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Soekarno mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, Muhammad Hatta berpesan kepada B.M. Hadiyah untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Suhud mempersiapkan sebatang bambu sebagai tiang bendera dan bendera dijahit oleh Fatmawati, istrinya dari Insinyur Soekarno. Naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno-Hatta pada pukul 10.30 yang berbunyi, "Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta." Nanti kalian hafalkan ya, cara penulisannya seperti ini. Bukan pakai bahasa Indonesia tapi bahasa dari Sanskerta ya, anak-anak ya. Yang seperti ini. Jadi bahasanya masih bahasa bukan baku ya, tapi tidak baku. Nah, di sini naskah proklamasi memiliki makna persatuan kesatuan sebagai berikut dari paragraf 1 dan kedua dari visi proklamasi. Yang pertama, proklamasi merupakan sebuah peristiwa penting yang menandai kelahiran bangsa Indonesia. Kedua, pemindahan kekuasaan antar Jepang dan Indonesia harus dilaksanakan dengan damai agar tidak terjadi pertumpahan darah. Yang selanjutnya, setelah Soekarno selesai membacakan naskah proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendra-Diningrat. Bendera merah putih disebut sebagai bendera Sangsaka Merah Putih. Nilai persatuan kesatuan pada peristiwa kemerdekaan RI adalah: 1. Mengutamakan kepentingan bersama, kedua musyawarah, ketiga persatuan, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu sikap bijak dalam menghadapi keberagaman adalah menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari seperti berbeda agama, suku, bangsa, budaya, dan ras. Penerapan sikap hidup rukun akan menciptakan suasana yang damai, aman, tertib, dan ketentraman. Toleransi merupakan salah satu sikap penting diterapkan dalam kehidupan. Nah, warga yang menerapkan sikap hidup rukun dapat memperkuat rasa persatuan kesatuan sehingga perbedaan tidak menjadi masalah yang menyebabkan perpecahan. Faktor pendorong hadirnya rasa persaudaraan atau persatuan antara lain perasaan senasib,
Kebangkitan Nasional, dan peristiwa Sumpah Pemuda. Contoh perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari adalah: pertama, saling menghormati dan saling menghargai antar sesama, bermain tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan, tidak mengganggu orang lain yang berbeda, bersikap ramah kepada siapapun, ya. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan kali ini. Ini ada tugas tematik 5E di halaman 55, 50, di halaman 54, 55, 58, 60, dan 61. Ditulis di buku paketnya langsung, wajib diisi anak-anak ya, karena ini adalah untuk penilaian kalian saat PAS nanti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.